Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Latif, NIM 2121250. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1, 2, 3, 8, dan 6. 1. Jelaskan filosofis mengapa adat Minangkabau menggunakan sistem matrilineal. Yaitu Minangkabau merupakan salah satu suku di Indonesia menggunakan matrilineal sebagai sistem kekerabatannya, di mana pembentukan garis keturunan diatur menurut garis perempuan. Sistem kekerabatan Minangkabau mempergunakan rumah gadang sebagai simbolnya, harta pusaka yang diwariskan oleh keluarga berupa rumah gadang dan aset di bidang pertanian maupun perikanan untuk dikelola dan dimanfaatkan secara bersama oleh satu keluarga sebuah paroi. Setiap keturunan perempuan dalam keluarga berhak untuk menghuni rumah gadang dan anak-anak mereka dibesarkan dengan pembiayaan dari harta pusaka, tanggung jawab bersama atau komunal. Di dalam sistem matrilineal, Minangkabau terlihat pada model pengawasan yang diterapkan di dalamnya, di mana ada bertugas mengawasi dan mendidik anak-anaknya. Untuk keluarga matrilineal adalah ibu dan saudara laki-laki ibunya atau mama, serta orang-orang dewasa lainnya di dalam rumah gadang. Penelitian ini mengandung sistem perlindungan sosial dengan filosofi sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau yang dapat berperan untuk memproteksi masyarakat dari permasalahan sosial yang dapat mengganggu stabilitas kesejahteraan suatu keluarga. Namun seiring waktu, sistem matrilineal ini telah semakin memudar. Namun simbol-simbol sistem rumah gadang masih dapat terlihat pada masyarakat Minangkabau, termasuk dengan mereka yang telah merantau dan menetap di luar Sumatera Barat. Lanjut, yang kedua, jelaskan sistem kekerabatan orang Minangkabau. Jawabannya yaitu masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yakni kekerabatan yang menarik garis keturunan menurut garis ibu. Jadi suku seseorang di Minangkabau mengikuti suku ibunya. Seseorang perempuan memiliki kedudukan istimewa di dalam kaum. Orang sesuku tidak boleh menikah. Yang menguasai harta pusaka adalah ibu, dan mengikat tali kekeluargaan rumah kadang adalah hubungan dengan harta pusaka dan sako atau gelar. Wanita tertua di kaum dijuluki Limpape atau Amban Purwa. Ia mendapat kehormatan sebagai penguasa seluruh harta kaum. Pembagian harta diatur olehnya. Sedangkan laki-laki tertua di kaum dijuluki Tungganai. Ia bertugas sebagai mamak kepala wari. Ia hanya berkuasa untuk memelihara, mengelola, dan mengembangkan harta milik kaum, tapi tidak untuk menggunakannya. Yang ketiga, pengertian tanah dari tanah ulayat dan jenis-jenisnya. Tanah ulayat diartikan sebagai tanah bersama pada warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah oleh masyarakat hukum dapat dikenal dengan hak ulayat, yakni serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak pada lingkungan wilayahnya. Jenis-jenis tanah ulayat yaitu tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum, dan tanah ulayat rayo. Lanjutnya, lembaga pendidikan Islam di Minangkabau yaitu surau. Lanjut, yang terakhir, jelaskan kepemimpinan dan jenis pemimpin di Minangkabau dan artikan maksud Tunku Tiga Sejalangan. Bagi masyarakat Minangkabau, dalam melaksanakan adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah disimpulkan lagi dengan kalimat syarak mengatur adat memakai, yang artinya Islam mengajarkan, memerintahkan, menganjurkan, sedangkan adat melaksanakannya. Dalam arti sesungguhnya bahwa Islam di Minangkabau diamalkan dengan gaya adat Minang dan serta jelas adat Minangkabau dilaksanakan menurut ajaran Islam dengan landasan dan acuan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang intinya bahwa adat Minangkabau itu adalah agama Islam. Baik, jenis kepemimpinan di Minangkabau. Yang pertama penghulu, yang kedua minyak mamak, yang ketiga datuk. Selanjutnya, Tunku Tiga Sejalangan. Menurut istilah kepemimpinan di Minangkabau,
yang dibutuhkan untuk mengatur pemerintahan dan norma yang ada di masyarakat. Tunku Tiga Sejarangan terdiri dari penghulu atau nenek mama, alim ulama, dan cerdik pandai atau cerdik pandai. Masing-masing memiliki peranan berbeda yang berguna mengatur dan membangun kehidupan warga Minangkabau. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.